Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan mengenai materi yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kami awali, perkenalkan dulu kelompok anggota kami, yaitu saya sendiri Rahmatulahilah, kemudian Efnica, Dian, Iza, kemudian Evi Nur Khotimah. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Efnica. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran jarak jauh. Apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Secara istilah, pendidikan jarak jauh itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Keterpisahan antara pendidik dan peserta didik ini menjadi kekhasan dari pembelajaran jarak jauh. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yang mengemukakan bahwa adanya keterpisahan secara fisik antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pengajar merupakan salah satu karakteristik dari pendidikan jarak jauh. Keterpisahan secara fisik antara pengajar dan peserta didik dalam pendidikan jarak jauh berimplikasi terhadap terbatasnya interaksi antara pembelajaran peserta didiknya, yaitu secara individual dengan teratur seperti halnya pada pendidikan tatap muka. Oleh karenanya, kemandirian dalam belajar menjadi satu keniscayaan bagi peserta didik PJJ atau pendidikan jarak jauh. Sekian dari saya. Kemudian saya Rahmatulahilah akan menjelaskan mengenai media pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian selanjutnya mengenai media pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita membahas tentang media pembelajaran jarak jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih artinya media itu. Nah, media itu sudah lama dikenal dan artinya itu sebagai sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, ketika media dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, itu diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi yang dimaksudkan untuk pembelajaran. Nah, media itu digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh agar mempermudah. Nah, pertama, langkah-langkahnya guru itu harus menyiapkan RPP dulu. Karena RPP itu sebagai dasar dalam pembentukan materi bahan ajar agar pembelajaran tersebut berjalan dengan baik secara langsung ataupun pembelajaran secara jarak jauh. Nah, kemudian perbedaannya adalah penyusunan bahan ajar ketika kita pada jarak jauh atau misalnya sekarang ini masa pandemi ya, itu dibuat lebih mudah karena keterbatasan ruang, waktu, serta pelaksanaan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar selama jarak jauh ini atau ketika pandemi itu selama daring adalah menggunakan sosial media atau aplikasi yang mempermudah untuk melakukan face to face secara virtual, yaitu melewati Zoom atau Google Meet atau meng-share materi atau video melewati YouTube channel dan menggunakan media sosial lainnya seperti WA, Line, Twitter, dan lain-lain. Tujuannya adalah sebagai wadah dalam mengumpulkan orang tua murid yang dibentuk. Itu biasanya itu di dalam WA group atau WhatsApp group. Nah, sebagai intinya kita harus mempunyai perangkatnya berupa handphone ya atau komputer misalnya.
dan juga harus menyediakan jaringan internet yang baik. Nah, yang terpenting harus ada kuota internetnya. Nah, kemudian untuk mengenai pengumpulan tugas terkait dengan media pembelajaran jarak jauh, itu biasanya pengumpulan tugasnya bisa berupa foto atau video. Sebagai bukti bahwa peserta didik tersebut sudah mengerjakan tugas itu. Baik, untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Evi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dari pendidikan jarak jauh. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana peserta didik dan pendidik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 2. Peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Yang ketiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah dan cepat. Yang keempat, peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar karena ia senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk pengembangan diri pribadi. Adapun kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik di daerah sering tidak tepat waktu. Yang keempat, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal dalam studi yang dijalaninya. Yang kelima, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.